Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah manajemen proyek. Di sini kami akan menyampaikan kelanjutan dari presentasi proposal yang telah kami sampaikan pada minggu-minggu sebelumnya. Yang dimana pada kali ini kami akan menyampaikan terkait rancangan anggaran biaya dari proyek yang telah kami buat dan telah kami rancang, dan serta kami juga akan menyampaikan terkait gancap dari proyek kami ini sendiri. Baiklah, sebelum itu perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Pertama, dari saya pribadi, yaitu saya Reza Palesi, mahasiswa teknik industri Universitas Mawarman, pelaku manajemen proyek pada proyek vaksinasi massal di Fakultas Teknik, dan juga ada anggota saya, yaitu Karin Nathania Lumenta, ada Lilis Triulina Pardede, dan juga ada Presiden Rica, ada juga Mutiara Kortaini, ada Denny Kurniawan ST, ada M. Rizky Al-Khairi, serta ada Arisa Wibowo. Baik, mungkin langsung saja ya, tanpa memperpanjang penjelasan lagi, mungkin langsung kita masuk pada penyampaian terkait rancangan anggaran biaya serta gancap dari proyek yang telah kami susun. Mungkin bisa dibantu share screen dari anggota saya, Karin Nathaniel Minta. Apakah share screen sudah terlihat? Mungkin di sini bisa terlihat. Ya, terlihat. Terima kasih ya, anggota saya. Oke, mungkin langsung saja ya. Di sini kita akan menyampaikan terkait biaya total proyek dari proyek vaksinasi massal kami. Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Ya, di sini rekapitulasi rencana anggaran ya dari biaya total proyek vaksinasi massal kami. Mungkin untuk rekapitulasi rencana anggaran biaya ini akan dijelaskan oleh saudari saya atau anggota saya, yaitu Presiden Rica Melolo. Dipersilahkan untuk menyampaikan terkait rekapitulasi anggaran biayanya. Baik, jadi biaya total proyek yang kami buat itu terbagi menjadi dua, yaitu biaya langsung atau direct cost, dan yang kedua ada biaya tak langsung atau indirect cost. Biaya langsung itu ada bahan atau material, dan ada upah atau manpower, yang ketiga ada biaya alat. Sedangkan biaya tak langsung atau indirect cost, yang pertama ada biaya overhead, yang kedua ada biaya tak terduga, dan yang ketiga ada keuntungan atau profit. Untuk rekapitulasi rencana anggaran biayanya, saya persilahkan teman saya untuk menjelaskannya. Oke, baik. Terima kasih, saudari Rica, untuk penyampaian terkait apa saja terdapat pada rekapitulasi anggaran biaya. Mungkin saya di sini akan langsung menyampaikan saja terkait nominal-nominalnya dari biaya-biaya yang kami butuhkan. Mungkin ini masih secara general, belum secara spesifik dari segala kebutuhan dari biaya yang kami butuhkan dalam pelaksanaan proyek ini. Yang pertama ada biaya bahan material. Di sini kami mencantumkan sebesar 220.000. Yang kedua ada biaya upah atau manpower. Di sini kami mencantumkan sebesar 4.540.000. Yang ketiga ada biaya alat. Di sini kami mencantumkan sebesar 1,270.000. Maksud saya 1.270.000. Dan terakhir ada overhead, yang dimana biaya overhead ya, yaitu totalnya sebesar 7.320.000. Sehingga secara keseluruhan biaya total dari rekapitulasi akhir rencana anggaran biaya sebesar 13.350.000. Baik, di sini lanjutan dari rencana anggaran biaya kami pada proyek penerapan modul sistem antrian question multi-server pada proses vaksinasi massal di Fakultas Teknik Universitas Mawarman.
Ya, di sini saya akan menyampaikan terkait rincian biayanya. Yang pertama tadi yang telah saya sebutkan, ada biaya bahan atau material, yang dimana terdiri dari kertas, tinta printer, dan hand sanitizer. Di mana kertas ini sendiri kami membutuhkan sebanyak 2 rim, yang dimana harga satuannya sebesar 50.000, sehingga kami membutuhkan biaya sekitar 100.000 untuk pembelian kertas sebanyak 2 rim. Yang kedua ada tinta printer. Sini kami membutuhkan sebanyak volumenya sebesar satu ya, satu botol. Dengan harga satuan 40.000, sehingga kami membutuhkan dana sekitar 40.000 untuk membeli satu botol tinta printer. Selanjutnya kami membutuhkan hand sanitizer untuk tetap mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan di vaksinasi massal nantinya. Di sini kami membutuhkan sebesar 4 buah hand sanitizer ya, atau bisa dikatakan juga 4 botol mungkin, dengan menyesuaikan dari kemasannya. Dengan harga satuan 20.000, dan kami membutuhkan dana sebesar 80.000 untuk membeli banyak 4 buah atau botol dari hand sanitizer. Selanjutnya kami akan menyampaikan terkait upah atau manpower. Di sini kami terdapat 3 rincian biaya dari biaya upah. Yang pertama ada konsumsi. Di sini sebanyak 100 kotak dengan harga satuan 25.000, dengan total kebutuhan dana untuk membeli konsumsi sebesar 2.500.000. Yang dimana untuk konsumsi ini sendiri kami akan alokasikan pada kepanitiaan atau volunteer dari pelaksanaan vaksinasi nanti, terdiri dari registrasi, dari penjaga ruangan, hingga ke para nakes-nakes yang bertugas selama pemberian vaksin berlangsung. Selanjutnya ada air mineral. Ini kami memutuskan untuk menggunakan air galon saja agar lebih hemat ya. Ini kami membeli sebanyak 8 galon dengan harga satuan sebesar Rp5.000, dengan kebutuhan dana sebanyak 40.000 untuk membeli 8 buah air galon. Dan selanjutnya mengenai biaya volunteer. Untuk biaya volunteer ini sendiri kami menjadikannya dalam satu paket ya, satu paket pembiayaan dengan satuan tunai pastinya, yaitu 2 juta, dengan jumlah otomatis kami membutuhkan sebesar 2 juta saja untuk pembiayaan dari volunteer-volunteer yang bertugas. Untuk selanjutnya ada biaya alat. Mungkin di sini ada anggota saya mungkin ingin menyampaikan terkait pembiayaan alat dari saudara Denny atau saudara Lilis, mungkin ingin menyampaikan. Dan saya lanjut saja ya, agar lebih efisien dan efektif. Di sini akan saya sampaikan kembali bahwasannya untuk biaya alat kami membutuhkan pembelian dari keranjang banyak 10 unit untuk menaruh berkas-berkas serta menaruh segala keperluan dalam proses vaksinasi berlangsung. Yang dimana satuan dari harga, maaf ya, di sini ada sedikit ralat ya terkait keranjang, sebesar satuannya sebesar 12.000, dengan kebutuhan keseluruhan ranjang 120. Untuk selanjutnya kami membutuhkan pulpen sebanyak 10 unit, menyesuaikan dari jumlah registrasi yang ada pada pelaksanaan proses vaksinasi berlangsung. Itu di sini ada sedikit alat lagi maksud saya. Di sini tercantum sebesar 5.000, dengan jumlah total keseluruhan biaya untuk pulpen yaitu sebesar 50.000 dengan pembelian 10 unit pulpen. Selanjutnya ada penyewaan kursi dengan jumlah penyewaan sebesar 100 unit, dengan estimasi per kursinya disewa dengan harga dengan dan turun kursi sebesar 450.000. Selanjutnya ada termogan. Di sini kami membutuhkan sekitar sebanyak 2 unit dengan harga satuan sebesar 325.000 ya pembeliannya, dan kami membutuhkan total biaya sebesar 650.000 untuk pembelian 2 termogan. Selanjutnya, di sini kami membutuhkan biaya overhead dalam pelaksanaan vaksinasi nanti, yaitu yang pertama pastinya listrik setiap penggunaan listrik dari setiap ruangannya ada pelaksanaan vaksinasi nanti. Di sini kami membutuhkan 1 token listrik karena dalam satu
pusat tenaga dalam satu bangunan ya istilahnya, dengan harga satuan sebesar 100.000 dan biaya total sebesar 100.000. Dan untuk selanjutnya mengenai transportasi dan hingga ke sewa tenda akan disampaikan oleh saudara saya, Saudara Denny Kurniawan. Untuk waktu dan tempat, silakan menyampaikan. Untuk biaya transportasi sendiri, kami membutuhkan 2 liter sebesar 20.000. Kemudian untuk upah satpam sendiri, kami membutuhkan satpam sebanyak 2 orang, sehingga satu orangnya diupah 100.000. Kemudian ada sewa tenda, kami membutuhkan tenda 1 unit sebesar 7 juta. Nah, dari total keseluruhan biaya sendiri, totalnya 13.350.000 rupiah. Baik, terima kasih kepada Saudara Denny telah menyampaikan terkait total biaya kebutuhan dari proses pelaksanaan vaksinasi kita. Mungkin selanjutnya bisa di-scroll ke bawah ya, anggota saya, Mbak Ngarin Natania Lumenda. Ya, di sini ada alokasi SDM dan juga Gancor. Mungkin akan saya berikan kesempatan kepada anggota saya untuk menyampaikan terkait nama anggota dari masing-masing pelaksana dari proses vaksinasi berlangsung ini nantinya. Pada Saudari dan Lempar, silakan menyampaikan. Iya, baik. Di sini bisa kita lihat nama anggota dan tugas masing-masing. Yang pertama itu Reja Valevi sebagai manajer. Yang kedua Arif Cahyo Wibowo sebagai resepsionis. Yang ketiga ada Mutiara Kurotaini sebagai sponsorship. Yang keempat Peslianti Rice Melolo, sekretaris. Yang kelima Karin Natania Lumenta, sponsorship. Yang keenam Muhammad Rifki Al-Khairi, administrasi. Yang ketujuh Denny Kurniawan, administrasi. Yang kedelapan Lilis Rilina Pardede, akomodasi. Yang pertama pada umumnya, manajer bertanggung jawab terhadap kinerja sebuah tim. Tugas manajer yang paling pokok adalah memimpin, mengarahkan, dan mengawasi staf untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Adapun tugas manajer di proyek ini yaitu membuat perencanaan atau planning, membuat pengaturan atau organizing, memimpin organisasi atau leading, yang selanjutnya melakukan pengawasan atau controlling. Selanjutnya akan disambung oleh Rifki. Ya, baik. Nama saya Muhammad Rifki Al-Khairi. Kedua, itu ada tugas administrasi pada proyek ini, yakni melakukan perekapan data vaksinasi, mengelola dokumen, dan tentunya menyimpan secara terstruktur, serta mengatur alur urutan antrian peserta vaksinasi. Kemudian yang ketiga, itu ada tugas sponsorship. Tugas sponsorship itu untuk menghubungi dan menjalin kerjasama kepada pemerintah dan para stakeholder guna dalam penyediaan vaksin, dana, dan pengawasan dalam jalannya proyek. Kemudian ada yang keempat, itu ada tugas resepsionis. Tugas resepsionis itu adalah membantu tim administrasi dalam mengatur sistem antrian, mulai dari mengarahkan peserta vaksin ke tempat vaksinasi berlangsung, hingga keluar dari tempat vaksinasi berlangsung, serta memeriksa ketersiapan dari jalannya proses tersebut. Kemudian yang kelima, tugas akomodasi, yaitu menyiapkan sarana, prasarana, serta konsumsi bagi panitia dan peserta vaksinasi sesuai dengan ketentuan yang digariskan, mengatur kesempatan akomodasi bagi peserta termasuk penempatan letak duduk pada peserta vaksinasi pada proses vaksin berlangsung dan memantau serta mengawasi fasilitas sarana dan prasarana. Kemudian ada yang keenam, tugas pokok sekretaris,
yaitu membuat surat-surat resmi seperti surat permohonan dana, surat kontrak sarjana, kerjasama, surat peminjaman, dan berbagai kegiatan kesekretariatan yang relevan. Kemudian di sini juga sekretaris membantu membagi atau mendistribusikan tugas kepada volunteer yang nantinya membantu agar sukses jalannya proyek sesuai dengan ketentuan tugas yang diberikan saat proyek berlangsung. Di sini kami juga bekerja sama pemerintah yang mana membantu mengirimkan tenaga dinas kesehatannya untuk mendampingi panitia saat hari pelaksanaan vaksinasi berlangsung. Untuk Gantt chart mungkin bisa diambil alih oleh Arief Cahyowibowo. Ya, saya Arief Cahyowibowo. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian Gantt chart. Nah, seperti yang dilihat di dalam screen, yang pertama adalah kegiatan pembentukan tim yang dimulai pada tanggal 3 Januari 2022 dengan rentang waktu 1 hari. Kemudian scope planning dimulai tanggal 4 Januari 2022 dengan total hari selama 2 hari. Kemudian brainstorming dari tanggal 6 Januari hingga tanggal 7 Januari. Selanjutnya saya persilahkan Mutiara. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang bagian Gantt chart model sistem antrian Poisson multi-server pada proses pelaksanaan vaksinasi. Dapat dilihat bahwa pembuatan data vaksinasi itu dimulai dari tanggal 7 Januari 2022 sampai tanggal 11 Januari 2022 dengan rentang waktu yang dibutuhkan itu 2 hari, adapun total harinya itu 4 hari. Di sini kita menggunakan waktu hari kerja, yaitu dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi untuk hari Sabtu dan Minggu itu pekerja diliburkan. Lanjut ke estimasi waktu dan biaya proyek, itu dimulai dari tanggal 9 Januari 2022 sampai tanggal 10 Januari 2022 dengan rentang 1 hari dan total hari yang diperlukan itu 1 hari. Alokasi anggaran mulai dari tanggal 10 Januari 2022 sampai tanggal 11 Januari 2022 dengan rentang waktu 1 hari dan total hari yang digunakan itu 1 hari. Pemilihan serta pembagian tempat dan job desk panitia untuk proyek itu dimulai dari tanggal 11 Januari tahun 2022 sampai tanggal 12 Januari 2022 dengan rentang waktu 1 hari dan total hari yang diperlukan itu 1 hari. Pembuatan jadwal itu dilakukan di hari yang sama, yaitu tanggal 11 Januari tahun 2022 sampai tanggal 12 Januari 2022 dengan rentang waktu 1 hari dan total hari yang diperlukan itu 1 hari. Rekrutan stakeholder, pemerintah, sponsor, dan volunteer, di mana untuk perekrutan stakeholder, pemerintah, sponsor, dan volunteer itu kami memerlukan waktu sebanyak 30 hari, yaitu dimulai dari tanggal 12 Januari tahun 2022 sampai tanggal 23 Februari tahun 2022 dan dengan total hari yang digunakan itu 42 hari. Pembuatan model antrian itu dimulai pada tanggal 11 Februari tahun 2022 sampai tanggal 14 Februari tahun 2022 dengan hari yang ditentukan itu 1 hari dan total hari itu 3 hari.
melaksanakan rapat proyek itu dimulai pada tanggal 12 Februari tahun 2022 sampai tanggal 15 Februari tahun 2022 dengan rentang waktu sebanyak 2 hari dan total hari yang diperlukan itu 3 hari. Pengadaan perlengkapan mulai dari tanggal 14 Februari sampai 16 Februari tahun 2022 dengan rentang waktu 2 hari dan waktu yang diperlukan, total waktu yang diperlukan itu sebanyak 2 hari. Selanjutnya mungkin saya menyerah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Karim. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait Gancat daripada kegiatan proyek pelaksanaan vaksinasi massal di Fakultas Teknik Universitas Muarman. Selanjutnya ada pengadaan perlengkapan tadi dimulai dari 14 Februari hingga 16 Februari tahun 2022 dengan rentang waktunya itu 2 hari, total waktunya itu sebanyak 2 hari. Kemudian selanjutnya ada pembuatan web pendaftaran vaksinasi dimulai dari pada tanggal 16 Februari 2022 hingga pada 17 Februari 2022. Selanjutnya kegiatan sosialisasi. Sosialisasi ini merupakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar ataupun mahasiswa yang dapat melaksanakan vaksinasi bagi mahasiswa atau masyarakat yang belum mengikuti vaksinasi yang dilaksanakan mulai dari tanggal 17 Februari 2022 hingga 21 Februari 2022. Dengan rentang waktu harinya itu sebanyak 2 hari, dengan total harinya itu 4 hari. Kemudian ada pelaksanaan proyek dari tanggal 19 Februari hingga 21 Februari tahun 2022. Adapun pengendalian proyek, melakukan quality control dan penjaminan proyek ini dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan proyek, yaitu tanggal 19 Februari hingga 21 Februari tahun 2022. Kemudian, adapun hasil dari Gancar kegiatan yang telah dibuat. Seperti bisa dilihat bahwa pada Gancar ini memiliki predesesor yang beruntun seperti scope planning itu dapat dilakukan jika pembentukan tim sudah dilakukan. Brainstorming pun juga sama, dapat dilakukan jika kegiatan scope planning itu telah dilakukan. Dan seterusnya sampai pada kegiatan penjaminan proyek. Ya, sekian dari apa yang dapat saya sampaikan terkait Gancar dan data-data kegiatan dari tanggal mulai hingga tanggal selesainya, yang dimana seluruh kegiatan dilaksanakan pada hari kerja, yaitu dari hari Senin hingga hari Jumat. Saya kembalikan kepada moderator, yaitu Reza Palevi selaku Project Manager pada proyek ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Karin atas penyampaiannya dan juga saudara-saudari semua atas penyampaian yang sangat luar biasanya. Mungkin langsung saja kita akhiri dari penyampaian kelompok kami mengenai pelaksanaan proyek dari vaksinasi massal. Mungkin cukup sekian dari penjelasan mengenai rencana anggaran biaya, dari alokasi SDM, dan juga hingga pada pembuatan Gancar dari pelaksanaan proses vaksinasi berlangsung nantinya. Mungkin saya tutup. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian ataupun pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf juga. Sekian dari saya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.